Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori Citizen Charter ya. Atau Citizen Charter ini tentang bagaimana dalam administrasi publik menyiapkan sistem layanan publik dengan berlandaskan pada demokrasi warga negara atau kewarganegaraan ya. Jadi di sini disebutkan demokrasi citizenship. Pengalaman ini pertama dari sejarahnya lahir di Inggris ya. Pada saat itu dipraktekkan tentang teori Citizen Charter ini oleh pemimpin-pemimpin negara, diantaranya adalah Margaret Thatcher dan Tony Blair. Nah, apa sih yang sebenarnya secara esensi disebutkan sebagai Citizen Charter? Ya. Jadi Citizen Charter itu merupakan suatu sistem yang menjadikan pelanggan atau dalam hal ini citizen atau warga negara atau pada umumnya dikenal dengan masyarakat sebagai pusat sentral pelayanan, yaitu dengan menerapkan Citizen Charter. Dengan diberlakukan Citizen Charter, maka kepentingan pelanggan atau masyarakat menjadi perhatian utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi apa yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik itu adalah merupakan perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat yang disebut dengan Citizen Charter. Jadi mereka membuat semacam komitmen ya untuk bersama-sama menyelenggarakan layanan publik secara baik. Jadi dari pihak pemerintah menyiapkan birokrasinya dengan beberapa 9 prinsip yang nanti saya jelaskan. Masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Warga dalam Citizen Charter menyiratkan klien atau pelanggan yang kepentingan dan nilai-nilainya diatur oleh Citizen Charter. Jadi ada semacam piagam perjanjian di sana, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelayan publik maupun oleh masyarakat sebagai penerima layanan publik. Jadi itu disebut dengan Citizen Charter atau kontrak kerja layanan publik dengan masyarakat. Citizen Charter adalah dokumen komitmen yang dibuat oleh lembaga pemerintah kepada warga negara sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada mereka, jadi kepada masyarakat. Citizen Charter memberdayakan warga untuk menuntut standar layanan yang memiliki komitmen yang tinggi. Jadi di sini selain bertugas untuk melayani masyarakat, birokrasi juga diadakan atau diperlukan untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat akan mengetahui mana layanan publik yang baik, mana layanan publik yang buruk, sehingga dia juga nanti mendapatkan learning process dari birokrasi untuk bisa menuntut hak-haknya untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan atau menghilangkan kesenjangan antara warga dan administrasi ataupun pejabat publik. Citizen Charter itu sendiri adalah suatu dokumen yang di dalamnya diatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam diri penyedia layanan maupun yang melekat dalam diri pelanggan atau masyarakat, serta sanksi bagi kedua belah pihak tersebut apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Jadi ada dua sisi yang memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama terhadap kualitas layanan. Jadi tidak saja masyarakat bisa menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah juga bisa menuntut kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi oleh masyarakat yang dilayani. Citizen Charter ini biasanya juga dilengkapi oleh visi misi
dan nilai-nilai yang hendak dimaksimalkan penerapannya oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Jadi kita sudah sering membaca, melihat visi misi dari sebuah organisasi layanan publik. Nah, itu sebenarnya adalah merupakan perjanjian atau kontrak kerja antara pelayan publik dengan masyarakat yang dilayani. Mengapa diperlukan citizen charter ini ya, atau perjanjian warga ya, di sini disebut dengan diterjemahkan sebagai piagam warga ya, itu sebenarnya citizen charter ya. Mengapa diperlukan? Kebutuhan akan perjanjian kontrak kerja pemerintah dengan masyarakat atau citizen charter muncul terutama dari ketidakpuasan pelanggan atau penerima layanan ketika persyaratan tertentu belum dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik pada waktu tertentu. Banyak skema yang diperuntukkan bagi orang miskin tidak dapat menjangkau mereka karena kurangnya kejelasan. Citizen charter diharapkan mampu menghilangkan permasalahan-permasalahan tersebut. Citizen charter memungkinkan para pencari layanan untuk memanfaatkan layanan dari departemen pemerintah dengan ketidaknyamanan minimum dan kecepatan maksimum. Jadi ketidakpuasan, rasa tidak nyaman itu diminimkan gitu ya, untuk mencapai kepuasan dan kecepatan pelayanan yang maksimal. Untuk itu citizen charter diharapkan menunjukkan where to go dan kemana harus dilanjutkan. Jadi harus jelas prosedurnya. Setelah ini kemana, setelah ini pelayanan apa, bagaimana cara melakukannya. Makanya tadi saya sebutkan selain untuk melayani, mereka juga harus menunjukkan bagaimana masyarakat harus berperan aktif untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Jadi ada 6 prinsip citizen charter yang ditetapkan oleh John Mayer ya, prakteknya di Inggris ini. Yang pertama ada kualitas. Jadi birokrasi layanan publik harus senantiasa meningkatkan kualitas layanan. Tentu kualitas layanan itu adalah tidak saja meniru kualitas-kualitas layanan tempat lain, tapi bagaimana senyatanya bisa melayani atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi saudara dalam melayani masyarakat tidak perlu membaca buku teori yang terlalu banyak, tetapi bacalah keinginan masyarakat, bacalah kebutuhan masyarakat kita yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita di sini masyarakatnya masih golongan menengah ke bawah, kenapa kita harus membuat rumah sakit internasional? Karena senyatanya layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah menengah ke bawah. Tapi kalau kualitasnya internasional baguslah. Yang penting pemerintah mampu membiayai. Ya. Tapi kalau ingin menjangkau kelas internasional tentu sangat jauh dari harapan masyarakat. Kemudian disediakan pilihan. Jadi teori public choice di sini juga berlaku. Masyarakat disediakan pilihan-pilihan bagi yang kemampuannya sedang rendah atau ingin layanan yang meningkat dan seterusnya, disediakan di situ. Standar menentukan apa yang diharapkan dalam kerangka waktu dan bagaimana bertindak jika layanan tersedia tidak terpenuhi. Jadi standar-standar apa yang harus dipenuhi oleh pelayan publik maupun oleh masyarakat, sehingga masyarakat nanti mampu menegur, mampu melihat, loh ini kurang Pak, ini kurang dan seterusnya. Ini harus jelas. Nilai untuk pembayaran. Ya, jadi untuk pembayaran, untuk menentukan tarif, menentukan juga nanti terkait dengan bayar pajak dan seterusnya juga harus jelas di situ, sehingga tidak ada penyembunyian pajak, kemudian tarif pembayar memakai kwitansi yang tidak resmi dan seterusnya, sehingga sulit untuk dilacak transparansi penggunaan, penerimaan dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas penyedia layanan publik. Jadi penyedia layanan publik harus penuh tanggung jawab dari semua sisi.
keuangan, dari sisi program, dari sisi indikator, dari sisi standar, dari sisi nilai yang dicapai dan seterusnya, kualitas ya. Kemudian transparansi, adanya keterbukaan di dalam sistem layanan. Nanti penjelasan transparansi ini banyak, misalnya informasinya jelas, ada beberapa 17 kriteria yang harus kita penuhi untuk bisa melaksanakan Citizen Charter. Kemudian 9 prinsip dalam penyampaian layanan menurut Citizen Charter. Pertama, tetapkan standar layanan. Ya, jadi standar terkait dengan harga, terkait dengan waktu penyelesaian, kemudian terkait dengan jenis layanan yang dilayani. Kemudian yang kedua, terbuka dan berikan informasi secara lengkap. Jadi selain memperjelas sistem layanan yang kita berikan, juga bisa memberdayakan masyarakat melalui learning proses yang dibuat sedemikian rupa melalui Citizen Charter. Konsultasikan dan libatkan. Jika terjadi masalah, para pelayan publik bisa berkonsultasi dengan pemangku-pemangku kepentingan, kepada masyarakat yang dilayani, kepada atasan yang memberikan tugas. Kemudian mendorong akses dan mempromosikan pilihan. Jadi masyarakat tidak hanya satu pilihan yang dimiliki, tetapi kita senantiasa sebagai pelayan publik menciptakan pilihan-pilihan yang memudahkan masyarakat untuk menerima layanan, memurahkan pembayaran, mendekatkan dengan jangkauan baik keuangan maupun waktu dan tempat. Ya, misalnya kalau orang yang perlu dijemput, kita jemput. Kalau perlu dijemput bola, dilayani di rumahnya dan seterusnya. Tentu harus dibarengi dengan peraturan. Ya, kalau tidak begitu nanti untuk mengakses pendanaan, anggaran, jemput bola dan seterusnya itu tidak akan bisa dilakukan. Letakkan segala sesuatunya dengan benar ketika mereka salah. Jadi kalau misalnya layanan yang kita berikan itu mengalami kendala atau kekeliruan, maka kita akan membaca SOP-nya. Ya, sejauh mana SOP itu bisa dijalani. Berarti SOP itu sudah ditentukan oleh Citizen Charter, merupakan bentukan dari tuntutan kedua belah pihak antara pelayan dengan yang dilayani. Jadi kalau SOP hasilnya salah, misalnya ketika merawat orang sakit lalu kesalahan prosedur, padahal kita hasilnya yang salah atau semakin bertambah parah sakitnya, kita lihat prosedur yang dibuat melalui Citizen Charter itu, sehingga bisa melindungi daripada pelayan publik. Tapi kalau dia sengaja keluar dari sistem yang sudah dibentuk melalui perjanjian itu, maka yang salah adalah orang bersangkutan di dalam melayani. Menggunakan sumber daya secara efektif, berinovasi dan meningkatkan pengembangan layanan. Ya. Jadi terus berinovasi, memiliki daya kreatif, sehingga para pelayan publik semakin mudah melakukan, waktu yang digunakan semakin sedikit, anggaran yang digunakan semakin sedikit, masyarakat semakin murah membayar, makin cepat mendapatkan pelayanan, tingkat kepuasan semakin tinggi. Bekerja dengan penyedia lain. Tidak semua layanan bisa kita laksanakan dengan sempurna, maka para pelayan publik itu oleh Citizen Charter diharapkan melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak. Sehingga nanti sistem yang dibangun itu sangat kuat dan bisa melayani berbagai tuntutan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana pendapatnya Sinambela? Kualitas pelayanan publik yang baik menurut Citizen Charter, pertama adalah transparansi. Jadi pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kemudian Citizen Charter merupakan salah satu jalan yang dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Meliputi pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Akuntabilitas merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan ini, baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat yang dilayani. Jadi dia berhak sesuai dengan undang-undang yang berlaku mendapatkan layanan yang lebih baik. Kondisional menyangkut pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektif. Jadi tidak hanya satu sisi bahwa masyarakat menuntut kualitas, tetapi di sisi lain dari sisi anggaran penyelenggara layanan publik tidak tersedia, yang notabene adalah asalnya dari pembayaran masyarakat ataupun melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi di sini harus ada win-win solution antara pemberi dan penerima. Jadi orang anggarannya terbatas, bagaimana dia bisa melakukan pelayanan yang baik, berkualitas, ya? Sehingga masyarakat harus memaklumi, sehingga apa yang harus diberikan kontribusi supaya meningkat? Apakah saran, apakah tenaga, apakah juga anggaran melalui sistem yang sudah dibangun melalui peraturan dan perundang-undangan. Dalam pembuatan sistem charter, citizen charter, tentu kedua belah pihak telah membuat kesepakatan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi setiap layanan diberikan, ada pernyataan ditandatangani dan seterusnya, ada perjanjian-perjanjian yang diterima. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dimulai dari proses kesepakatan dalam pembuatan citizen charter tersebut. Yang berikutnya adalah kesamaan A, yaitu pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek manapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, dan status sosial. Indonesia terdiri dari kemajemukan yang sangat jelas, terlihat dari perbedaan suku, bangsa, agama, golongan, serta status sosial dan masyarakat. Jadi ini saya yakin dalam sistem layanan publik sudah berlaku, tidak ada membedakan yang berkaitan dengan ras, golongan, agama, dan seterusnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Citizen Charter merupakan sarana yang tepat dalam mewujudkan kesamaan hak kewajiban antara kedua belah pihak. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya bisa menuntut, tetapi harus berkontribusi menjalankan kewajibannya sehingga sistem layanan publik kita menjadi lebih baik. Jadi jangan mendukung korupsi, jangan mendukung nepotisme, jangan mendukung kegiatan-kegiatan yang berbau menerabas, sehingga sistem layanan publik kita sampai kapanpun tidak akan mengalami perubahan akibat penyakit-penyakit birokrasi yang beberapa sudah saya sebutkan tadi. Ada 17 ya. Jadi ada 17 langkah yang perlu dicermati dalam penyelenggaraan citizen charter. Yang pertama, kita harus mengenalkan organisasi, baik melalui media, tidak saja mereknya, tidak saja kantornya, tetapi apa yang dilayani, bagaimana melayani, berapa jumlah stafnya, ya, kemudian bagaimana sistem layanannya, keramah tamahannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memiliki visi dan misi. Jadi visi adalah arah akhir yang ingin dicapai oleh organisasi bersangkutan atau sistem layanan bersangkutan. Misinya ini tentu harus selaras dengan visi yang dibuat. Jadi sehingga masyarakat dilayani pun harus tertuju pada visi misi dari organisasi layanan publik tersebut. Ya misalnya kalau judulnya selalu dapat meningkatkan kualitas layanan, berarti semua pikiran dan langkah menuju ke arah kualitas layanan. Ya, dengan layanan murah, terjangkau oleh masyarakat, semua tertuju bagaimana untuk bisa mengurangi segala biaya-biaya
tetapi tidak mengurangi kualitas untuk melakukan pelayanan publik. Kemudian lokasinya jelas, ya, dekat dengan masyarakat, ya, kalau tuh jauh dilayani dengan sistem online dan seterusnya, sehingga kedekatan masyarakat dengan pusat layanan itu menjadi hal utama dalam tujuan pelayanan publik. Identifikasi layanan. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Apa yang disediakan oleh layanan kita? Kemudian tingkatan-tingkatan mana yang harus dibuat setiap layanan, sehingga masyarakat bisa memahami kemana dia harus mendapatkan layanan tersebut. Kemudian identifikasi kelompok pelanggan. Jadi kita harus menspesifikasikan apakah itu dari alamat bisa, kemudian dari sisi keadaan ekonominya, misalnya kelompok miskin, kelompok sedang, kelompok menengah ke atas, itu harus mampu diidentifikasi. Ya, kemudian kalau misalnya dilihat dari wilayah, ya, kecamatan A, B, C, ya, kemudian dari sisi standar pelayanan yang diinginkan, ada yang menginginkan pelayanan jenis A, jenis B, dan seterusnya. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi kelompok tersebut. Batas waktu juga harus jelas, ya, spesifikasi batas waktu, kemudian kerangka waktu setiap level, ya. Jadi setiap level pelayanan juga harus jelas, spesifikasi standar kualitas. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang jelas tentang prosedur untuk mengakses layanan. Informasi yang jelas tentang titik kontak untuk mendapatkan manfaat layanan. Jadi ada semacam kontak person, ya, kemudian website yang harus dituju dan seterusnya. Ya. Kemudian hapus info dengan loket fasilitas informasi. Jadi kalau sedapat mungkin ke depan ini kita sudah mulai menggunakan sistem layanan informasi melalui gadget, ya, informasi melalui online. Tidak perlu lagi ada informasi yang bersifat informasi secara manual, ya. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak mampu, Pak? Nah, disitulah dijelaskan mulai sekarang ini kita memberdayakan masyarakat untuk paling tidak membaca sistem layanan yang akan mereka datangi. Ya, paling tidak dia akan dibantu oleh sanak saudaranya. Kalau sudah dipaksa tidak disediakan secara manual, tentu masyarakat akan semakin cerdas untuk membaca melalui sistem layanan secara online. Termasuk juga pengaduan masyarakat, tata cara pengaduan atau menyampaikan saran, kemudian tentang layanan secara online, dan info tentang hak atas informasi yang harus diterima oleh masyarakat. Jadi ada 17 langkah yang harus saudara siapkan untuk menerapkan teori Citizen Charter di dalam sistem layanan publik atau administrasi publik kita. Kemudian apa sih manfaat dari sistem Citizen Charter ini? Yang pertama, dapat mendorong perubahan struktur birokrasi seperti perubahan prosedur, pelayanan, dan posisi pengguna jasa. Jadi layanan tidak lagi bergantung pada birokrasi pemerintah. Jadi dia bisa melayani secara online atau melayani di mana saja, misalnya dengan perpustakaan keliling, kemudian samsat keliling, bayar pajak keliling, ya. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis keliling, pemberian kaca gratis dan seterusnya. Pemberian kesehatan, ya. Kemudian pemberian vaksin keliling, ya. Pelayanan KTP keliling dan seterusnya. Nah, kemudian pengguna jasa pelayanan CSO atau Civil Society Organization dan media massa dapat melakukan peran kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena adanya mekanisme komplain apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar layanan publik.
Jadi masyarakat yang belum cerdas di dalam sistem layanan itu bisa memanfaatkan LSM, bisa memanfaatkan media untuk menanyakan secara langsung maupun tidak langsung tentang layanan yang mereka terima. Apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Mendorong perubahan mindset dan perilaku aparat birokrasi menjadi lebih berorientasi pada kepentingan publik. Jadi tidak saja seperti yang sudah lewat, kepentingannya adalah melayani para pemberi tugas atau pejabat berkuasa atau kepentingan dirinya sendiri atau organisasinya, tetapi berkiblat pada kepentingan publik, yaitu masyarakat. Tentunya yang sudah diatur dalam Citizen Charter, ya. Kemudian visibilitas politik tinggi karena melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, LSM dan DPRD dalam menyusun prosedur, peraturan dan standar kinerja pelayanan. Jadi sebenarnya semakin hari sistem layanan kita semakin dipercaya oleh masyarakat atau memiliki visibilitas politik. Ya, mestinya tidak ada ke depan ini masyarakat yang demo karena mendapatkan pelayanan yang kurang baik, ya. Karena secara teori dan praktik dalam menyusun standar kinerja dan prosedur, peraturan dan seterusnya itu sudah melibatkan aspirasi masyarakat, sudah melibatkan media, sudah melibatkan pengawas publik, ya, seperti LSM, seperti media massa dan seterusnya. Semestinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke depan itu tidak ada lagi tuntutan dan gugatan dan seterusnya, sehingga membuat masyarakat itu tidak percaya dan legitimasi dari pemerintah itu meningkat. Ya. Kemudian selanjutnya melindungi masyarakat dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang maupun sikap arogansi aparat birokrasi terhadap pengguna jasa. Ini juga manfaatnya, ya. Kemudian adanya transparansi waktu, biaya dan prosedur pelayanan. Jadi kita tidak ada lagi membayar supaya mendapat layanan lebih cepat, ya. Kemudian kita harus menerabas lewat pintu belakang dan seterusnya. Tidak ada lagi biaya-biaya untuk mengembangkan sistem-sistem yang bersifat patologi birokrasi seperti korupsi, nepotisme, ya, KKN dan seterusnya. Jadi masyarakat juga harus cerdas. Kalau tidak, berarti Citizen Charter ini tidak bekerja, ya. Karena itu dituntut dari dua belah pihak. Ya, kalau tidak ada partisipasi masyarakat dalam mengawasi sistem layanan publik, maka KKN dan sejenisnya itu akan terus berlaku. Adanya kejelasan sumber daya manusia yang menangani suatu pelayanan dan kualitas SDM yang baik. Jadi kita dalam mendapatkan pelayanan itu jelas orangnya. Ya, kalau terjadi kesalahan maka kita akan meminta yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Menciptakan budaya dan etika pelayanan baru yang menetapkan pengguna jasa sebagai subjek pelayanan. Jadi tidak menjadi objek, ya, tapi juga terlibat sebagai subjek pelayanan. Nah, teori tersebut kalau kita cermati sangatlah baik, ya, tapi banyak kendala yang dihadapi. Apakah faktor sengaja atau memang kelalaian atau memang kemampuan daripada sistem yang kita bangun itu belum bisa mencapai kesempurnaannya sehingga beberapa masalah bisa dihadapi. Yang pertama adalah standar penyampaian yang terukur jarang dijabarkan dalam perjanjian atau kontrak kerja atau Citizen Charter, ya. Standar didefinisikan dengan sangat buruk, ya. Misalnya kita bicara tentang standar pelayanan minimal. Jadi sering diplesetkan para pelayan publik itu menjadi minimal dari sisi anggaran, minimal juga dari sisi kualitas. Kemudian janji-janji yang terkandung dalam Citizen Charter itu, ya, tidak jelas dan tidak berarti, tidak bermanfaat, tidak lebih sekedar formalitas yang harus dibuat di dalam sistem layanan publik. Jadi janji-janji para pejabat, fakta integritas yang dibuat itu
bisa jadi sebagai suatu formalitas belaka, sehingga sebenarnya dalam layanan publik tidak berlaku demikian. Jika pelayanan tidak diberikan, maka sangat sulit bagi warga untuk mendapatkan kompensasi. Nah, ketika masyarakat sudah membayar pelayanan publik atau datang ke tempat pelayanan publik, menuntut haknya untuk dilayani, tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, tidak ada komitmen yang jelas kompensasi apa yang harus dia dapat. Ya. Apa yang harus dia peroleh dari apakah pengembalian pembayaran uang yang sudah dibayar, apakah waktu yang dia korbankan, dan seterusnya. Ya. Sehingga layanan-layanan publik itu menjadi kesulitan untuk melakukan tuntutan, melakukan gugatan dan seterusnya bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Citizen Charter tidak direvisi seiring waktu. Ini juga kelemahan. Jadi perjanjian-perjanjian kerja atau kontrak-kontrak pelayanan publik itu direvisi tidak berdasarkan pada kebutuhan kejadian yang terjadi di masyarakat. Misalnya kalau sekarang kita temukan terjadi kelalaian atau kesalahan prosedur, ya, maka sekarang harus diperbaiki. Tidaklah demikian. Dia harus menunggu waktu untuk melakukan perubahan. Misalnya sidang DPRD, ya, misalnya setahun sekali, misalnya dalam perubahan perencanaan tahun berikutnya dan seterusnya. Sehingga selalu terlambat dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir, yang sangat penting adalah kurangnya kesadaran publik, termasuk juga masyarakat, ya, membiarkan terjadi korupsi, membiarkan terjadi nepotisme, kolusi, membiarkan pelayanan publik yang buruk, membiarkan penganiayaan terhadap masyarakat atau diskriminasi terhadap masyarakat tertentu dan seterusnya. Kesadaran-kesadaran inilah yang perlu dibangun bahwa kualitas layanan publik akan muncul apabila semua pihak menyadari tentang kualitas yang diinginkan tersebut. Kemudian yang terakhir, saran yang bisa diberikan untuk bisa melaksanakan Citizen Charter secara baik adalah yang pertama, secara jelas, ya, di dalam sistem layanan itu harus menjabarkan ganti rugi, penalti, kompensasi, sanksi atas kelalaian yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh para penyelenggara layanan publik. Yang kedua, sebelum melaksanakan Citizen Charter, organisasi harus merestrukturisasi sistem dan proses internalnya. Jadi pastikan supaya betul-betul baik secara kelembagaan maupun personal siap untuk melaksanakan Citizen Charter. Jadi kalau fakta integritas, perjanjian dengan masyarakat dan sebagainya itu tidak sekedar diucapkan, tetapi betul-betul memahami kondisi SDM, kondisi sistem yang berlaku di organisasi, sehingga kita harus betul-betul menyiapkan sistem yang baik secara internal. Baru kita akan bisa menjawab secara pasti bahwa sistem layanan kita ini akan mampu melaksanakan perjanjian dengan masyarakat. Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Ya, jadi ada istilahnya konsultasi publik terhadap perencanaan kerja layanan publik. Ya, kemudian yang berikutnya, satu ukuran tidak cocok untuk semua. Jadi dalam sistem charter, ketika kita memahami ukuran bagi setiap orang itu berbeda-beda, maka jawabannya adalah menciptakan pilihan-pilihan yang kreatif di dalam sistem layanan publik untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dari semua kemampuan masyarakat bisa, ya, yang tidak bisa membaca juga bisa mendapatkan layanan publik,
yang kemampuan keuangannya minim juga bisa, ya, sehingga variasi layanan-layanan publik itu perlu diciptakan pilihan-pilihan yang kreatif. Citizen Charter harus dekat dengan kenyataan dasar dan kondisi lokal. Seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwa sebenarnya kita berpatokan pada kondisi lokal, ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Bukan apa yang ditulis di dalam buku-buku administrasi publik, ya. Jadi untuk mendapatkan kedekatan, kepuasan dan kualitas layanan publik, pilihannya adalah melayani kebutuhan masyarakat, tidak lain, ya. Kemudian komitmen pasti harus dibuat. Jadi setiap pegawai pelayan publik itu harus membuat fakta integritas dan memiliki standar kinerja yang harus dicapai, ya, sehingga memiliki komitmen untuk melaksanakan dan menjalankan Citizen Charter, sanggup menerima sanksi-sanksi apabila tidak mampu melaksanakan dan seterusnya. Organisasi harus mengevaluasi Citizen Charter secara berkala. Dia harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Citizen Charter. Kemudian memegang para petugas yang memiliki tanggung jawab terhadap hasil. Jadi yang dimaksud di sini adalah betul-betul dari sisi rekrutmen, sistem layanan kita memang memilih orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja layanan publik yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan bonus bagi karyawan jika layanan pelanggan tercapai tepat waktu. Jadi bagi karyawan-karyawan yang memiliki prestasi, penuh daya inovasi dan kreatif, mampu menghemat dan mengefisiensi anggaran, tentu harus disiapkan kompensasi-kompensasi. Berapa sih kompensasi yang dibutuhkan ketimbang anggaran itu tidak bermanfaat secara baik, tetapi ketika dilakukan efisiensi, kemudian kualitas meningkat, maka anggaran itu bisa dikompensasikan pada sistem layanan kinerja atau yang kita sebut sekarang tunjangan kinerja atau KIN, ya. Sehingga ini harus betul-betul komitmen dilaksanakan. Jadi tidak sekedar formalitas, ya, hadir setiap hari sudah dapat tukin, tapi apa hasil kerjanya? Bermanfaat apa tidak dalam layanan publik? Ya, tidak sekedar berkas yang bertumbuk yang dibuat, tetapi hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kepentingan orang banyak, mampu melakukan efisiensi baik dari sisi anggaran, penggunaan waktu dan penggunaan sumber daya manusia. Demikianlah penjelasan kuliah tentang Citizen Charter. Semoga mahasiswa bisa memahami dan selebihnya Anda bisa browsing dan selancar melalui materi-materi pembelajaran administrasi publik yang relevan tentang atau terkait dengan teori Citizen Charter. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.